Your words made him come. The students at the school need your help, Otis. And we need their money. I haven't really worked out. Halo sanak, kembali lagi bersama saya Si di sini. Kali ini saya akan ngerangkum film serial yang bergenre romantis bertenaga kuda. Film ini berjudul Pelajaran Seks. Jadi saya ingatkan buat kalian yang masih berumur di bawah 18 tahun bisa di skip aja. Karena film ini mengandung zat-zat kimia tidak bagus untuk kesehatan. Tapi kalau kalian penasaran ya terusin aja tonton sampai habis. Tapi ingat, dosa tidak ditanggung oleh admin. Yuk langsung saja siapkan diri kalian dan putar gelasnya sanak. Di awal film, kita sudah dipertontonkan adegan-adegan berbahaya yang dilakukan oleh sepasang remaja. Pria tersebut bernama Adam dan yang wanita bernama Amy. Mereka berdua sudah lama pacaran. Saat di dalam kamar, mereka sedang bermain pistol-pistolan. Ketika itu, Amy ketegangannya sampai pucuk hingga ia orgasme. Sementara Adam hanya berpura-pura ejakulasi. Karena Adam memiliki gangguan terhadap spermanya. Amy yang mengetahui bahwa Adam tidak sampai ejakulasi, ia merasa kesal karena tidak bisa memuaskan hasrat si Adam. Di awal-awal film aja kita sudah dibikin melek. Scene berpindah, pagi harinya di sana ada seorang pria, dia bernama Otis. Otis adalah pria yang rodalnya tidak bisa ereksi. Ketika itu dia berpura-pura seperti telah melakukan culidai agar ibunya mengira Otis adalah anak yang normal. Perlu kalian tahu gangguan terhadap ereksi adalah yakni seperti kekurangan gairah seksual sehingga rodalnya tidak bisa berdiri tegak. Lalu Otis dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang langsung masuk ke kamarnya. Dia bernama Dan. By the way, Dan habis selesai ngamar dengan ibunya Otis. Ibunya Otis adalah sesosok wanita yang hypersek. Ia suka gonta-ganti pasangan. Di samping itu, pekerjaan ibunya adalah ya berkaitan dengan bidang tersebut. Dia adalah seorang terapis seks atau pembimbing seseorang yang kesusahan saat hubungan berzina. Hal itu berbanding terbalik dengan anaknya yang rodalnya masih lemas. Kok bisa ya? Sudahlah. Singkat cerita, di depan rumahnya ada Eric. Dia adalah sahabat Otis. Mereka berdua sepasang sahabat yang akan menuju ke sekolah. Dan let's go. Sesampai di halaman sekolah, lagi-lagi kita diperlihatkan pemandangan yang Murid-murid di sana pagi-pagi sudah mempertontonkan gucikan kelok 9 secara terang-terangan. Otis dan Eric yang berstatus jomblo hanya bisa memandangi mereka. Di sana ada juga wanita yang berjuluk wanita dengan semongkonya yang jombo. Ya meskipun tak besar-besar amat sih, dia bernama Willy. Di dalam ruangan semua siswa berkumpul. Saat itu Eric mempertontonkan permainan musiknya yang sangat merdu. Saking merdunya semua orang pada terdiam. Kemudian guru di sana memperkenalkan ketua murid kepada semua siswa dan siswi yang ada di sana. Dia adalah sesosok pria tertampan, terkeci, terbadai, dan terlalu. Dialah Jackson Marsetti. Sehabis acara tadi, Eric yang berada di luar ditemui Adam. Yap, dialah Adam yang di awal-awal film tadi. Di sini ia menggertak Eric dan membajak semua barang miliknya.
Rupanya Adam dikenal dengan pria paling jago dan juga memiliki rudal paling besar di antara murid-murid di sana. Sementara Otis, ia tak sengaja menabrak Welly. Lalu Otis mau membantunya. Di sini Welly malah mengatainya dengan kata bencong. Otis pun hanya bisa diam dan langsung pergi. Tiba-tiba ketua murid mendatangi Welly. Jackson mengatai kepadanya dengan wanita payudara besar, lalu memberikan robekan kertas kepadanya. Sementara teman-teman Jackson, ia juga mengatai Welly dengan sebutan wanita payudara besar. Tapi langsung dihajarnya. Saat tak jauh pergi dari mereka, Welly membuka kertas yang diberikan Jackson tadi dan ia langsung membacanya. Di sini ia tersenyum karena Jackson ingin mengajaknya bertemu. Di dalam kelas, Otis satu kelas dengan Adam dan juga Welly. Otis sesekali memandangi kecantikan Welly saat itu. Namun, Welly tetap bersikap sinis kepadanya. Sementara guru yang ada di sana memberikan tugas. Kebetulan Adam dan Otis satu grup saat itu. Rencananya sore nanti ia akan ke rumah Otis untuk mengerjakan tugas tersebut. Saat istirahat, Welly bertemu dengan temannya yang bernama Amy. Yap, Amy ialah wanita yang berkoda-kodaan dengan Adam di awal film tadi. Di sini mereka hanya bahas-bahas tentang masalah seks sambil sebat. Di samping itu, Amy juga memiliki geng yang beranggotakan beberapa wanita dan satu pria. Pria ini masih menjadi tanda tanya apakah dia seorang pria tolen atau pria jadi-jadian. Sepulang sekolah, Otis saat itu membersihkan rumahnya dari benda-benda berbau kenikmatan, agar nantinya Adam tidak mencurigai dan mengetahui tentang latar belakang keluarga Otis sebenarnya. Saat Adam ke rumah Otis, ia langsung pergi ke belakang untuk buang air kecil. Di sini ia melihat sesuatu yang aneh. Lalu Adam memasuki ruangan ibunya. Adam terkejut melihat benda-benda tumpul yang ada di ruangan ini. Otis kemudian dipanggil Adam dan menanyakan semua benda tersebut. Otis pun tak bisa mengelak lagi. Ia mengatakan bahwa ibunya seorang terapis seks. Lalu Otis memohon kepada Adam agar Adam merahasiakan semua ini, karena Otis malu jika semua murid mengetahui hal ini. Singkat cerita, mereka selesai belajar. Di luar, Adam bertemu dengan ibunya Otis. Mereka berdua berbincang sambil menghisap ganja. Di sini ibunya mengingatkan kepada Adam jangan terlalu sering memakai barang haram tersebut, karena bisa membuat rodal cepat impotens, lalu mengalami gangguan sperma. Mendengar itu, Adam merasa tersinggung dengan perkataan ibunya Otis. Ia pun cepat-cepat bergegas pergi sambil mengatakan dengan kata yang tidak pantas diucapkan kepada keluarga Otis saat itu. Otis kemudian marah karena ibunya yang terlalu barbar sehingga membuat Adam tersinggung. Di sini ibunya meminta maaf lalu mengatakan kepada Otis bahwa ibunya telah lama mengetahui Otis adalah seorang pria yang ketergangguan dengan ereksinya. Ibunya yang sangat berpengalaman mengetahui bahwa sperma yang biasanya ditaruh Otis di atas kasur itu hanyalah sebuah cairan hand body. Di sini ibunya menyuruh Otis untuk berterus terang agar ibunya bisa membantu. Ya, namanya juga anak dan ibu, jika jujur masalah pribadi sedikit banyak pasti akan malu. Sehingga Otis langsung pergi ke kamar. Di sini ia langsung menghubungi Eric lewat Messenger. Sampai di sini kita mengetahui bahwa Eric adalah seorang pria jadi-jadian, di mana ia berdandan laksana seorang tante-tante yang mau pergi ke kondangan. Sementara Adam setelah pulang dari rumah Otis, ia sudah ditunggu ayah dan ibunya. By the way, ayahnya adalah seorang guru kepala sekolah di tempat Adam belajar. Di sini ayahnya menghukum dengan mengambil handphone Adam sampai pagi tiba. Saat Adam masuk kamar, rupanya di sana sudah ada Amy menunggunya untuk mengajaknya berkuda-kudaan. Dan sekali lagi Adam tak bisa ereksi, sehingga burung Adam kendor. Amy pun kecewa dan ia langsung pergi untuk pulang. Scene kemudian berpindah, di dalam mobil ada Jackson dan Welly. Mereka berdua bermain koda-kodaan. Setelah selesai melakukan hal tersebut, Jackson berencana ingin mengantarkan Welly ke rumah. Tetapi Welly menolak karena ia tak ingin Jackson mengetahui alamatnya. Siang harinya, Otis kemudian menceritakan tentang kejadian malam tadi kepada Eric.
Eric yang mendengar cerita itu, ia meyakinkan bahwa Adam tidak akan membongkar masalah pribadi keluarga Otis. Tak lama kemudian Adam datang dan langsung memberikan salam kepada Eric dengan mencekeknya sambil mengatakan Eric seorang bencong. Kemudian Adam membuka lemarinya. Di sini ia seperti meminum obat kuat 3 biji sekaligus. Kemudian ia menghubungi Amy. Rencananya ia akan melampiaskan rodal ini ke guanya Amy. Tetapi Amy menolaknya karena ia sedang mengerjakan tugas sekolah. Singkat cerita, saat di dalam kelas, kebetulan saat itu pelajaran biologi, dan gurunya memberikan praktek ke semua murid lagi-lagi masalah seks. Terlihat Otis dan Wiley sedang mengerjakan tugas dengan sebatang burung dan juga gambar pegunungan. Di sini Otis sangatlah cerdas jika menjawab masalah nama-nama V. Asik. Wiley pun terkagum-kagum dengan kemampuannya Otis saat itu. Tiba-tiba salah satu guru memutar video ibunya Otis yang sedang mempraktikkan gerakan yang baik dan benar agar rudal cepat berdiri dan siap meluncur. Otis yang melihat hal itu, ia langsung pergi keluar. Wiley kemudian mendatangi Otis yang sedang malu akibat kejadian tersebut. Di sini Wiley mencoba menenangkannya. Saat mereka berdua asik berbincang, terdengar seperti suara jeritan desahan laki-laki. Mereka berdua pun mendatangi sumber bunyi tersebut. Dan benar saja, rupanya di sana ada Adam yang sedang culidai dikarenakan Amy yang berhalangan untuk menemuinya. Perasaan Adam sangat malu saat itu dan menyuruh mereka untuk merahasiakan hal ini. Tetapi Otis marah dan ia akan membalas akan menyebarkan tentang hal ini juga. Karena Otis mengetahui bahwa yang menyebarkan video ibunya adalah Adam. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya mereka akur dan saling berjanji satu sama lain. Adam tidak lagi mengganggu Eric, sementara Otis tidak mengatakan hal ini kepada semua orang. Dan mereka pun deal. Di sini Adam lalu menceritakan semuanya bahwa dia tidak bisa ejakulasi juga. By the way, jika ada seseorang yang bermasalah dengan ejakulasi, kemungkinan penyebab orang itu salah satunya dikarenakan depresi sanak. Otis yang pandai di bidang tersebut karena ia anak seorang terapeutik. Walaupun ia juga masih bermasalah dengan seksnya sendiri, ia mencoba mengatakan apa yang ia pelajari dari suara-suara ibunya saat mengajarkan kepada orang lain. Singkat cerita, Adam pun mendatangi ke ruangan di mana semua murid berkumpul. Di sini Adam dengan keyakinan tinggi ia mempertontonkan aksi yang sangat tidak baik untuk ditiru. Ia melepaskan celana dan melihatkan rodalnya yang sangat besar. Wow. Bahwa dia sudah menjadi pria apa adanya dengan rodal yang paling besar. Adam memiliki rodal besar dibandingkan pria-pria yang seumuran dengan dirinya. Hal itu dijadikan salah satu siswi untuk memfoto kejadian ini. Scene pun berpindah ke suatu ruangan sepi dan senyap di mana Adam dan Amy melakukan hubungan kuda-kudaan. Di sini Adam berhasil hingga ia ejakulasi. Namun apes, Amy meminta putus kepada Adam. Dan ia mengatakan bahwa hubungan ini adalah yang terakhir kalinya. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. So sweet. Lalu Adam dipanggil ayahnya karena telah mengetahui kejadian memalukan sebelumnya. Di sini ayahnya sebagai kepala sekolah marah kepada Adam dan akan menghukumnya nanti. Otis sepulang dari sekolah ia mencoba mempraktikkan apa yang ia tahu. Ia mencoba ereksikan rudalnya dan langsung culidai. Ketika hayalan hampir tembus, di sini ia mendengar jeritan ibu dan pria lain sedang berkoda-kodaan sehingga usaha Otis untuk ejakulasi gagal saat itu. Pagi harinya Otis mengatakan kepada ibunya bahwa dia mengalami masalah dalam ereksi dan ia berjanji akan menanganinya sendiri. Ibunya yang mendengar senang karena Otis jujur kepadanya. Sementara di sampingnya terlihat pria yang habis ngamar dengannya. Saat di sekolah, Wiley kemudian mendatangi Otis. Ia mengajak kerjasama, yakni mengajarkan semua murid yang bermasalah dengan seksnya. Karena Wiley mengetahui bahwa saran Otis kepada Adam kemarin berhasil. Disinilah Otis kemudian menerima kerjasama tersebut. Ia nantinya menjadi pembimbing terapi seks kepada murid-murid lainnya. Dan film pun bersambung. Should fuck her in a